Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, langsung saja ya. Kita bareng-bareng untuk ngaji tentang akhlak anak terhadap orang tua yang disebut sebagai birrul walidain ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini anak-anak zaman sekarang ini harus tahu ini ya. Karena kalau tidak tahu ini, dengan berbagai macam masukan-masukan atau pergaulan yang bebas, maka banyak di antara anak-anak kita yang tidak mengindahkan, bisa dikatakan kurang berakhlak baik seperti itu. Nah, yang pertama adalah ketaatan dan penghormatan yang mutlak. Anak ini harus tahu bahwa seorang anak itu harus punya penghormatan serta ketaatan yang mutlak kepada kedua orang tua. Bisa diaplikasikan dengan yang pertama adalah mengutamakan perintah orang tua ya, yaitu mendahulukan perintah-perintah orang tua daripada perintah yang lain, selagi orang tua itu menyuruh kepada kita untuk tidak berbuat kemaksiatan. Lalu yang kedua adalah berbicara lemah lembut ya, atau diistilahkan namanya qaul karim. Jadi anak itu harus berbicara menggunakan bahasa yang santun ya, dengan suara yang direndahkan ketika mereka berbicara dengan kedua orang tua. Lalu yang ketiga adalah dengan cara merendahkan diri ya. Artinya anak-anak itu, kita anak-anak ya misalnya, tidak meninggikan diri di hadapan orang tua, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Anak tidak boleh merasa lebih pandai atau lebih taat daripada orang tuanya. Ini ketaatan atau penghormatan yang secara mutlak keseluruhan. Lalu dilanjutkan dengan berbuat baik atau ihsan dalam melayani kedua orang tua. Ini mencakup yang pertama pelayanan fisik ya. Artinya anak itu harus membantu pekerjaan orang tua ya, pekerjaan rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Misalnya mengambilkan makanan, mengambilkan minuman ya, memijat kedua orang tua ya, tanpa harus diminta. Lalu yang kedua ya, berbuat baik kepada orang tua ini dapat diwujudkan dengan tidak memberatkan ya. Tidak memberatkan ini penting ya. Artinya berusaha untuk tidak menjadi beban finansial atau emosional bagi orang tua, terutama ketika sudah dewasa. Jadi kita jadi anak ini jangan suka-suka membebani kedua orang tua, baik secara biaya maupun secara emosinya mereka. Misalnya kita berbuat kesalahan yang nantinya akan jadi pikiran mereka. Yang ketiga ya, kita senantiasa mendoakan. Ini cara berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah kewajiban bagi kita selaku anak-anak ya, kepada orang tua berlanjut sepanjang hayat ya. Kemudian yang keempat adalah bersikap rendah diri ya. Berjalan di depan mereka dengan penuh sopan santun serta tawadu, rasa rendah diri. Ini berbuat baik kepada orang tua, akhlak kepada orang tua ketika kita bersama dengan mereka. Lalu dilanjutkan dengan akhlak ketika berinteraksi, ketika bertemu dengan mereka, ketika bersama dengan kedua orang tua. Yang pertama adalah, ini penting ya, meminta izin ya. Jadi anak itu keluar kemanapun ya harus meminta izin ya. Termasuk ketika anak itu masuk kamar orang tua ya, rumah orang tua ya, meminta izin ketika bepergian jauh itu harus dilakukan. Lalu tidak memotong pembicaraan ya. Jadi kalau ada orang tua lagi ngomong ya, anak itu jangan memotong pembicaraan. Kemudian tidak mengkritik atau mencela ya. Anak dilarang untuk mengkritik atau mencela kedua orang tua ya. Meskipun orang tua melakukan kesalahan ya, anak itu harus berusaha untuk mendamaikan. Lalu dilanjutkan dengan tersenyum dan berwajah ceria ya. Jadi ya, usahakan ya, anak itu selalu pasang muka pasar ya.
Jadi selalu berbuat baik, memperlihatkan wajah yang ceria, wajah ramah, wajah gembira ketika bertemu dengan orang tua, sehingga tidak membuat pikiran mereka jadi nggak karuan. Kemudian yang terakhir adalah akhlak ketika orang tua kita ini telah meninggal dunia. Jadi berakhlak kepada orang tua itu bukan cuma ketika orang tua kita itu masih hidup. Ketika orang tua kita itu sudah meninggal dunia, kita selaku anak juga tetap harus berakhlak kepada mereka. Nah, lalu apakah akhlak orang kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang pertama nih perlu diketahui adalah membayar hutang orang tua ya. Jika orang tua punya hutang dan telah meninggal dunia, maka anak-anaknya itu harus segera melunasi hutang-hutang orang tua. Kemudian yang kedua, melaksanakan janji atau nazar mereka ya. Jadi kalau orang tua sebelum meninggal dunia mereka bernazar atau berjanji yang pernah diucapkan oleh mereka orang tua, maka kita selaku anaknya harus menepati janji itu. Lalu ya yang ketiga adalah menyambung silaturahmi ya. Meneruskan hubungan baik dengan teman-teman dekat orang tua ya, terutama teman-teman akrabnya bapak, teman-teman akrabnya ibu dan kerabat mereka. Dan yang terakhir adalah mendoakan dan memohonkan ampunan secara rutin kepada mereka. Inilah akhlak anak kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.